Wow! Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas soal kopi, minuman yang paling banyak dikonsumsi di dunia kedua setelah air, dan juga apa manfaatnya buat fitness. Buat kalian yang penasaran soal topik ini, jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai akhir ya. Halo guys, kembali lagi bersama PHS, Damai di sini. Di video kali ini, seperti yang udah kita sebutin sebelumnya, kita bakal bahas soal kopi. Emangnya ada apa sih dengan kopi? Apa yang spesial dengan kopi? Sebenarnya yang spesial itu adalah zat yang terkandung di dalam kopi, yaitu kafein. Kafein sendiri adalah psikostimulan yang paling banyak dikonsumsi di seluruh dunia, buat atlet, walaupun non-atlet sekalipun. Kenapa bisa sebanyak itu ya? Mungkin karena kafein itu terkandung di banyak makanan dan minuman. Selain kopi, kafein juga terkandung di coklat, di teh, dan di minuman-minuman energi. Aku sendiri suka banget minum kopi. Biasanya sebelum olahraga, aku bakal minum kopi 1 jam sampai setengah jam sebelum olahraga sebagai pre-workout. Kalau nggak lagi olahraga, aku juga bakal minum kopi. Jadi, kopi yang biasanya aku minum itu espresso, French press, dan V60. Kalau aku pribadi minumnya pasti black. Jadi, tanpa gula, tanpa creamer, tanpa sirup, dan hal-hal lain yang menurutku itu hanya merusak rasa kopi. Sekarang kita bakal masuk ke kopi dan hubungannya dengan fitness. Seperti yang mungkin udah bisa ditebak teman-teman, kafein itu dikenal dengan efek ergogeniknya. Artinya, kafein dapat meningkatkan performa fisik, energi, stamina, dan bahkan mempercepat recovery saat dikonsumsi. Beberapa studi menyatakan bahwa kafein saat dikonsumsi dapat meningkatkan 1 rep max, power output, tinggi vertical jump, muscle endurance, dan aerobic endurance. Wow! Studi lain juga menyatakan efek konsumsi kafein terhadap olahraga-olahraga spesifik dan juga resistance training. Bahkan ada juga sebuah studi yang menyatakan bahwa konsumsi kafein dapat berpengaruh dalam meningkatkan performa sprint seorang atlet, walaupun untuk kasus ini masih diperlukan penelitian lebih lanjut lagi. Dari riset-riset yang udah kita sebutin ini, dapat disimpulkan bahwa kafein itu sebenarnya berpengaruh banget dalam meningkatkan energi, yang berpengaruh dalam meningkatkan performa saat kita berolahraga. Ini juga alasan kenapa banyak suplemen fitness yang mengandung kafein di dalamnya. Oh ya, sebelum kita lanjutin, jangan lupa buat subscribe dan klik bel notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video lebih lanjut lagi. Oke, kita masuk ke manfaat kopi yang kedua, yaitu pembakaran lemak. Selain meningkatkan energi, konsumsi kafein dapat mendukung sebuah proses di dalam tubuh yang dinamakan lipolisis. Lipolisis adalah proses penggunaan lemak yang tertimbun di dalam tubuh sebagai sumber energi. Dengan kata lain, pembakaran lemak. Konsumsi kafein dapat memicu hormon HSL yang berperan dalam proses lipolisis ini, sehingga dapat meningkatkan proses pembakaran lemak yang terjadi di dalam tubuh. Sebenarnya prosesnya jauh lebih rumit daripada ini, tapi karena kita bukan ahli, dan kita menyimpulkan dari apa yang kita baca dan kita pahami. Jadi buat teman-teman yang mungkin lebih tahu, boleh banget sharing di komentar di bawah, oke? Berikutnya, kafein dapat membantu recovery. Ini bisa dibilang salah satu manfaat kafein yang masih terdengar asing di dunia fitness. Kafein itu dapat membantu mempercepat proses penimbunan glikogen di dalam otot setelah kita workout. Dengan kata lain, dapat mempercepat juga proses recovery, muscle recovery. Tapi dalam konteks ini, jangan lupa kalau kafein itu harus dikonsumsi bersamaan dengan konsumsi karbohidrat setelah berolahraga. Jadi, di sini kafein berfungsi sebagai post-workout. Kalau tadi kan kita bahas kafein sebagai pre-workout. Kesimpulan ini didapatkan pada sebuah studi, di mana pada studi tersebut, para peneliti membandingkan atlet yang sudah pro, jadi orang yang sering berolahraga, sama atlet rekreasional, artinya mereka yang lebih jarang berolahraga. Memang, untuk orang-orang yang lebih jarang berolahraga ini tidak ditemukan efek yang signifikan. Tapi di atlet yang lebih pro ini, yang lebih sering berolahraga, konsumsi kafein sebesar 8 mg per kilogram body weight dapat membantu proses penimbunan glikogen atau muscle recovery dalam tubuh. Tapi, emang ini masih sedikit penelitiannya, jadi masih perlu lebih banyak penelitian lagi. Oke, tadi kita udah bahas soal manfaat kopi, manfaat kafein. Sekarang pertanyaannya adalah, sebenarnya kapan aku harus mengkonsumsi kafein? Kapan aku harus minum kopi? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus bahas sedikit nih soal yang dinamakan circadian rhythm, atau bisa disebut juga jam biologis manusia. Jam biologis inilah yang berpengaruh dalam produksi hormon kortisol di dalam tubuh kita, atau yang disebut juga dengan hormon stres. Nah, kortisol ini adalah hormon yang bertanggung jawab dalam membuat tubuh kita ini terjaga dan seger di pagi sampai siang hari. Kebetulan, produksi hormon kortisol tertinggi di tubuh kita ada pada jam 8 sampai 9 pagi. Itulah mengapa biasa orang tanpa dibangunin, tanpa pakai alarm, tanpa setel alarm pun bisa bangun sendiri di pagi hari. Selain itu, tubuh kita juga diketahui memproduksi hormon kortisol pada jumlah yang tinggi, pada jam 12 sampai 1 siang, dan setengah 6 sampai setengah 7 malam. Oh, berarti aku harus minum kopi di jam-jam segitu dong, biar efek segernya lebih mantap.
Sebenarnya enggak juga. Apabila kita konsumsi kafein di saat tubuh kita jumlah kortisolnya lagi tinggi-tingginya, lama-kelamaan dan jangka panjang, tubuh kita itu akan menjadi semakin kebal terhadap kafein. Toleransi kafein pada tubuh kita akan semakin tinggi, sehingga kita membutuhkan kafein dalam jumlah yang lebih tinggi untuk mendapatkan efek yang diinginkan. Justru sebaliknya, waktu yang direkomendasikan untuk mengkonsumsi kopi adalah di antara jam-jam di mana kortisol di tubuh kita itu lagi tinggi-tingginya. Terus, kalau misalnya aku pekerja malam, bukan PSK gitu ya, jadi aku bangunnya siang, atau misalnya aku bangunnya pagi banget, gimana dong? Sebenarnya circadian rhythm ini dipengaruhi oleh matahari, paparan matahari ke tubuh kita. Jadi sebenarnya kalian mau bangun jam berapapun, nggak terlalu ngaruh. Tapi gampangnya begini, lebih baik kalian tunggu 1 jam, kira-kira 1 jam setelah kalian bangun, baru kalian konsumsi kopi. Karena tingkat kortisol pada tubuh kita itu lagi tinggi-tingginya pas pertama kali kita bangun pagi. Dan itu akan menurun selama sekitar 30 menit sampai 1 jam setelah kita bangun. Selain itu yang perlu diperhatikan adalah efek kafein akan bertahan di tubuh selama kurang lebih 7 jam. Jadi, jangan minum kopi terlalu dekat dengan waktu tidur, kalau nggak waktu istirahat kalian akan terganggu. Nah, berikutnya pertanyaan yang ditunggu-tunggu nih. Kapan aku harus minum kopi dalam konteks fitness? Oke, waktu yang direkomendasikan sebenarnya adalah 30-60 menit sebelum kalian berolahraga. Itu adalah waktu yang ideal untuk kalian minum kopi, karena efek kafein baru akan kerasa sekitar 30-60 menit rata-ratanya. Walaupun begitu, ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ada orang yang minum kopi, terus 15 menit efeknya udah kerasa. Ada yang 2 jam bahkan baru kerasa. Jadi emang bervariasi pada tiap orang, tergantung dari level toleransi kafein pada tubuhnya, dan juga sensitivitas kafein pada tubuhnya. Terus seperti yang udah kita bilang sebelumnya tadi, jangan lupa untuk memperhatikan jam tidur kalian. Kalau misalnya kalian berolahraga di malam hari, akan lebih bijaksana buat kalian nggak minum kopi sebelum berolahraga, karena bisa mengganggu untuk tidur kalian. Untuk kadar kafein yang direkomendasikan sendiri adalah 3 mg per kilogram body weight. Tapi jumlah ini bervariasi buat tiap orang. Sebuah studi menyatakan bahwa konsumsi 2 mg kafein per kilogram body weight itu udah cukup untuk meningkatkan muscle endurance saat melakukan lower body exercise. Dan bahkan dia sudah mendapatkan efek yang sama dengan orang yang mengkonsumsi 6 mg kafein per kilogram of body weight. Artinya apa? Jumlah kafein yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan durasi pengaruh kafein terhadap tubuh kita itu berbeda pada tiap orang. Itu balik lagi ke toleransi kafein pada tubuh seseorang dan sensitivitas kafein pada tubuh orang tersebut. Kalau kalian mau tahu lebih lanjut soal ini, kalian boleh cek video kita sebelumnya tentang caffeine intolerance di sini. Kesimpulannya apa guys? Apakah kopi bermanfaat dalam fitness? Ya, tentu saja. Selain fitness pun, kopi memiliki banyak manfaat, seperti meningkatkan produktivitas dan fokus. Tapi apakah kalian harus mengkonsumsi kopi sebelum berolahraga? Enggak juga sih. Semuanya kembali lagi ke preferensi pribadi. Kalau aku sendiri suka kopi, makanya aku bakal konsumsi kopi sebelum berolahraga. Bahkan saat nggak berolahraga pun aku bakal minum kopi. Jadi emang pada dasarnya suka aja. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu suka kopi, mungkin kalian bisa ganti ke minuman energi, teh, atau bahkan kafein pill. Intinya, kopi, kafein lebih tepatnya, adalah sesuatu yang bersifat komplementer. Kita nggak membutuhkannya, tapi itu dapat membantu kita. Oke, video kali ini cukup sampai situ aja. Terima kasih karena udah nonton. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan soal kopi dan kafein, boleh tulis di komentar ya. Nanti kita bakal jawab sebisa kita. Kita dari PHS, we learn together, we grow together.